Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang kembali bergabung di room Zoom kita untuk hari ini. Saya ucapkan juga selamat melaksanakan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu. Semoga di webinar ini tetap semangat walaupun sudah sedikit loyo ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk materi hari ini yaitu audit pajak air bawah tanah yang langsung dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku auditor Inspektorat Kota Kendari dan advisor LKPP RI. Baik, mungkin langsung saja Bapak dan Ibu, dan mohon maaf sebelumnya karena ada tadi molor sedikit karena ada sesuatu. Ya, jadi langsung saja di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Dengan ini saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan selaku narasumber kita untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, serta room Zoom periode Angkatan 16 CV Konsultan Indonesia. Materi saat ini, topik yang akan dibahas, yang menjadi diskusi kita saat ini adalah audit pajak air tanah. Ya, yang kemarin kita bicara audit pajak air permukaan, sekarang kita masuk ke audit pajak air tanah. Kita ketahui bersama bahwa pajak air tanah ini merupakan kewenangan pemungutan, ya pemotongan, termasuk juga wilayah dari kabupaten kota. Kemarin air permukaan, bahwa pajak air permukaan merupakan kewenangan provinsi, namun untuk pajak air tanah adalah kewenangan pungut, pemotongan, kewajiban masyarakat ataupun orang atau badan usaha atas pajak air tanah sendiri. Untuk itu peran APIP ya secara keseluruhan dan masyarakat dan birokrasi yang secara teknis berkaitan dengan perpajakan, tentu hal ini bisa menjadi bahan kita untuk bagaimana meningkatkan pajak daerah. Jadi ini tergolong dari pajak daerah. Pembahasannya yaitu dasar hukum, glosariumnya, perhitungan dan metode audit ya. Jadi dasar hukum untuk pajak ya, pajak daerah itu sendiri, khusus pajak air tanah, diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengetahui nilai pajak air tanah, maka kita masuk di peraturan Menteri SDM ya, SDM Sumber Daya Mineral nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah. Jadi
inilah yang mendasari atau payung hukum dalam hal menetapkan nilai perolehan tanah air tanah itu sendiri. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pajak air tanah yang disingkat dengan PAT, ya kemarin itu PAP, sekarang PAT, adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Apakah itu air tanah? Adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah. Jadi itu ketentuannya. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ya salah satunya adalah pajak air tanah itu sendiri. Jadi kriteria air tanah ya, yang pertama ya, kalau harus menjadi pajak itu harus memiliki kriteria sehingga kita bisa tetapkan atau menjadi objek dari pajak air tanah. Pertama kriterianya adalah di dalam lapisan tanah. Yang kedua adalah batuan di bawah permukaan tanah. Itu adalah kriteria tentang air tanah. Ya, objeknya adalah ya tadi pengambilan air tanah dan pemanfaatan. Ya, subjek pajak air tanah adalah orang atau badan. Jadi inilah kategori atau kriteria tentang bagaimana air tanah. Ya, air yang diambil dalam tanah atau air yang sudah ada di atas tanah. Jadi ini sudah jelas pembeda antara pajak air permukaan dengan pajak air tanah itu sendiri. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak air tanah yaitu pertama keperluan dasar, yang kedua pengairan pertanian, perikanan, peternakan, keperluan keagamaan dan kegiatan lain yang diatur dalam Perda. Jadi pajak yang dikecualikan itu tetap harus diatur dalam bentuk Perda. Nah, bagaimana sih kita menghitung pajak air tanah? Nah, untuk pajak air tanah ini harus sejak awal kita mengetahui ya sebelum kita ingin mengaudit pajak air tanah, tentu kita harus paham dulu bagaimana cara menghitung pajak air tanah itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan bahwa pajak itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda atau di peraturan perundang-undangan lainnya. Pertama, dasar pengenaan pajak air tanah itu adalah nilai perolehan air tanah, NPAT. Jadi nilai perolehan air tanah itu sama dengan harga air baku, ya. Jadi kita lagi bicara harga air baku dikali bobot air tanah. Itu gitu. Jadi harga air baku juga ya yaitu biaya pemeliharaan dan biaya sendiri. Jadi harga air baku adalah biaya pengendalian dan biaya pemeliharaan. Nah, kalau bobot air tanah bagaimana? Untuk mengetahui bobot air tanah, ya, tentu kita lihat dulu dari jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diambil oleh pengambil atau pemanfaatan air. Jadi ketentuan nilai perolehan air tanah itu sendiri diatur oleh peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur berpedoman pada peraturan urusan pemerintahan di bidang energi tersebut. Ini maksud dari Undang-Undang 1 tahun 2022. Jadi mengacu di peraturan pemerintah atau peraturan menteri lah tentang bidang energi dan sumber daya mineral. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya di Peraturan Menteri SDM nomor 20 tahun 2017. Nah, tarif pajak air tanah itu ditetapkan dalam Perda ya. Kalau perhitungan sama yang kemarin lagi, kalau di perhitungan tentang nilai pajak air tanah adalah di peraturan kepala daerah. Sama juga ini di peraturan gubernur. Tapi untuk tarifnya ya sebagai pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan daerah yang
dihitung sebagai pendapatan nantinya, maka tarif pajak air tanah itu ditetapkan di Perda paling tinggi 20%. Ya, jadi paling tinggi 20%. Nah, besaran pokok pajak air tanah terutang itu dihitung dengan cara apa? Ya, dasar pengenaan pajak air tanah. Ya, dasar pengenaan pajak air tanah NPAT ya. Dengan tarifnya. Nah, kalau tarifnya kita sudah temukan, ya bagaimana dengan nilai pajak air tanahnya? Tentu kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Jadi lokusnya ini adalah pungutan pajak terutang itu di mana wilayah daerah tempat pengambilan air tanah. Jadi ketika kita ingin memungut pajak air tanah, maka pungutan atau tagihan pajak terutang dipungut di mana wilayah daerah tempat pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Kapan? Ya saat terutang, ya saat terutangnya pajak air tanah dihitung sejak pengambilan ya. Jadi kapan dia berlaku? Itu dia berlaku saat sejak pengambilan air tanah itu sendiri. Jadi kita masuk di dasar dulu bahwa kelompok pengguna air tanah ya. Kelompok pengguna air tanah ini menurut peraturan SDM nomor 20 tahun 2017 itu ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, pemasok dan seterusnya ya. Bisa dibaca saja. Jadi kelompok ini sudah dibagi ya, akan dihitung terhadap ya, akan menjadi bagian dari perhitungan yang disebut dasar pengenaan ya, dasar pengenaan pajak itu sendiri ya, dasar pengenaan pajak air tanah, termasuk juga harga baku air tanah, termasuk juga faktor koefisien bobot tanah itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita menentukan kriteria yang nilai perolehan air tanah. Nah, nilai perolehan tanah komponen sumber daya alam menjadi 4 ya, yang memiliki perikatan pokok dihitung berdasarkan eksponensial dari perikatnya. Pertama, kriteria air tanah, nah, saya sebutkan tadi, ya, kriteria air tanah tentang jenis, sumber, dan lain-lain, volume, kualitas. Kalau bicara tentang bobot air tanah, maka kriterianya adalah ada tanah ya kualitas baik dan ada sumber alternatif air. Maka menurut aturan SDM 20 2017 itu maka dia peringkat keempat dengan bobot 16. Nah, ada juga air tanah dan kualitas baik tapi satu-satunya sumber air. Maka dikasih bobot peringkat 3 dengan bobot 9 dan seterusnya. Ini pembobotan sudah diatur oleh peraturan Menteri SDM ya tahun 2017. Nah, komponen atau peruntukan pengelolaan air tanah memiliki nilai berdasarkan volume, berdasarkan kelompok volume. Berdasarkan kelompok volume ini ya. Ini kelompok volume ini. Jadi ada pemasok, industri, hotel bintang 1, bintang 2, losmen, usaha skala besar, macam-macam, pabrikan, pencucian, dan lain-lain. Ini kelompok pengguna air ya. Nah, di sini disebutkan bahwa komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah yang memiliki nilai berdasarkan kelompok volume, ini kelompok volume, pengambilan dan peruntukannya. Jadi peruntukan atau volume pengambilan ya, tadi misalnya ya kelompok 1, 2, 3 ya, volumenya misalnya ini ya, dan lain-lain. Ini baru ilustrasi ya, belum kita masih di perhitungan. Jadi nilai adalah faktor pengalih terhadap persentase komponen peruntukannya dan pengelolaannya. Interval volume ya, interval volume ini interval volume ya, 0 sampai 50, 21 sampai 500, 501 sampai 1000, 1001 sampai 2500, 2500 sekian ya. Jadi itu interval volume. Nah, bagaimana tata cara perhitungannya? Tadi sudah disebutkan bahwa
unsur perhitungan ya. Kalau kita menghitung nilai perolehan ya, nilai perolehan air tanah ini, maka kita harus mengetahui ya volume yang diambil, berapa sih volume yang diambil ya dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun badan usaha dikali harga dasar air tanah. Nah, kan kita belum tahu tentang harga dasar air tanah. Nah, untuk kita memperoleh harga dasar air tanah, maka kita harus mengetahui harga air baku dikali faktor nilai air tanah. Nah, faktor nilai air tanah. Jadi itu harga dasarnya ya. Nah, bagaimana kita mengetahui harga air baku? Ya, biaya investasi ya dibagi volume ya, pengambil selama umur produksi itu sendiri. Itu tata cara perhitungan teorinya ya. Kita masuk di praktek. Nah, kita menghitung dulu yang tadi saya janjikan ya sampaikan harga dulu ya, harga air baku ya, harga air baku ataupun kita masuk menghitung dulu nilai perolehan air tanah. Pertama, nilai perolehan air tanah ya misalnya kelompok 2 ya. Saya kan contoh ya, kelompok 2. Siapa sih kelompok 2 ini? Ya, kelompok 2 air tanah kualitas baik tapi tidak ada sumbernya ya. Tapi kita kunci 3 dengan 9 ya bobotnya. Dan ya kalau range-nya 0, ya ini kita kunci ya. Kalau kelompok 2 7 dan lain-lainnya. Ini ada tata cara perhitungannya. Jadi nilai perolehan tanah untuk pengguna air kelompok 2 ya. Jumlah volume pemanfaatan air misalnya 2830 ya, 2830 meter kubik ya per bulan dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Air tanah kualitas baik tetapi tidak ada sumbernya. Air tanah kualitas baik tapi tidak ada sumbernya. Berarti dia 3 dan 9 ya. Kita kunci sini. Maka misalnya di Kota Kendari ya, Kendari itu kata kuncinya. Nanti kita masih diperhitungkan. Harga HAB dulu ya, harga air baku ya. Biaya investasi misalnya pembuatan sumur bor ya kedalaman 100 meter dengan biaya Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya jaringan di narasumber kita sedang gangguan sedikit. Jadi mohon untuk menunggu beberapa menit sampai jaringan narasumber kita bagus kembali, normal kembali.
Ya, sudah bergabung ya? Biasa jaringan. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Oke. Jadi kita menghitung dulu harga ya, harga air bakunya ya. Jadi eh, jumlah investasi ya, biaya operasional dan biaya pembuatan sumur ya. Jadi ini penambahan saja investasi. Jadi umur produksi misalnya 5 tahun. Debit air ya, debit air sumur itu misalnya 85 kubik per hari. Sehingga dikali volumenya ya, dikali volume pengambilan selama 5 tahun, 5 ya, 5 dikali ya, karena 5 tahun ya, 5 tahun dikali 365, berarti kan hari dikali 85 meter kubik, sehingga dihasilkan 125 meter kubik untuk 5 tahun. Sehingga harga air baku ini, air baku, biaya produksi, tadi biaya investasi, ya, biaya investasi dibagi dengan volume pengambilan air selama produksi. Ya, nah, volumenya kita sudah ketahui, misalnya per hari ya debit airnya dimanfaatkan 85 meter kubik per hari. Maka kita mengambil rumus bahwa biaya investasi 516 dibagi volume, yaitu 155 meter kubik, sehingga menghasilkan harga air baku per kubik adalah 3.326 meter kubik. Jadi kita kunci ya tentang 283. Nah, kita menghitung nilai ya, nilai perolehan air. Nah, yang saya jelaskan tadi bahwa ini tergolong kelompok 2 ini, kelompok 2. Maka ini kelompok 2 ya. Berarti 3 ya. Bobotnya 9. Bobotnya 9, ini 9. Maka perhitungannya adalah 60%. Kenapa dia 60%? Kita lihat lagi ketentuannya. Sumber daya alam 60%. Ya. Rumusnya FNA adalah 60% S ditambah 40% P pengolahan. Ya. Gitu. Kenapa 60%? Sudah dijelaskan tadi bahwa kalau 60% sumber daya alam S ya ditambah peruntukan untuk pengelolaan 40%. Jadi kita ambil 60%. Dan komponen peruntukan untuk pengelolaan adalah 40%. Jadi tambah ya, setelah dikali-kali ini tambahnya demikian. Jadi ini interval volume. Jadi kalau kita ingin mengaudit pajak air tanah, gini yang kita minta penjelasan dari instansi teknis terkait terhadap pajak itu sendiri ya. Jadi ini regulasi yang sudah baku. Jadi di mana dapat 9 ini tadi bobot untuk kelompok 2 ya. Ya, 60% hasilnya sekian-sekian. 40% 7 ya. Dari mana dapat 7? Kita lihat. Dari mana dapat 7? Ya, supaya terang ya. Ini ya. 7, 10, 5, 15,75, 23,63, 35,44 ya. Jadi kalau gitu, itu tentang kelompok 2 ya. Nah, jadi di mana dapat 7 ya. Kali ini kan 7, 10,5 dan lain-lain. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nilai akhir gitu. Nah, nilai akhir yang ada ya, nilai akhir
maka adalah 130 ya, 133 juta 258.216,6 ya. Nah, kalau kubiknya ya, nah, ini kubik tadi untuk dapat volume air ya, cara menghitungnya 5 ya. Kenapa dapat 2830 untuk volume air ya, untuk kelompok 2 biasanya digunakan 50 kubik, 440, 500, 1340 dan 500. Jadi total semua per bulan untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2 yang dia gunakan ya, per bulan adalah 2.830 meter kubik. Jadi tidak, ini contoh ya, ini contoh dan ini saya menghitung berdasarkan NPA ya, berdasarkan ini saya contoh untuk menghitung harga air bakunya ya. Ini sudah mengerti ya, tidak mengerti 35 dari mana ya, dari ini tadi ya, 35 ya. Selanjutnya ini total ya, jadi volume ya, volume ini volume dikali harga air dasar itu pajak. Oh, mana? Bagaimana Pak Kurniawan? Mohon maaf Pak, audionya masih ter-unmute. Masih ter-mute. Drop ya, udah dipakai. Oke, tunggu ya.
Ya, mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon untuk menunggu narasumber kita. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, suaranya masih belum ada Pak. Cek. Oke, Oh iya Pak. oke. Sorry semua. Astaga. Jadi nilai perolehan air tanah itu saya cuma bagi ya, saya memberi asumsi 2.300 ya, volumenya dengan harga air dasar. Jadi pajak air tanah itu sendiri ya kurang lebih 133 juta 258 216 itu sendiri. Jadi misalnya nilai pajak pemanfaatan air tanah CV Konsultan Indonesia berarti 20% dikali 133 ya kurang lebih 26 juta. Nilai pajak progres per meter kubik ya tadi 26 dibagi 28 30 kurang lebih 9 juta 417.541 rupiah untuk meter kubik. Jadi bagaimana kita mengauditnya adalah ya kita mengauditnya ya, tentu kita ingin melihat ya perhitungannya apa sesuai dengan volume. Yang kedua, komponen audit itu pertama kelompok, kita audit kelompoknya, kita audit volumenya, kita audit faktor nilai airnya, kita audit harga air baku, kita audit harga dasar air termasuk nilai perolehan tanah. Audit DEX audit adalah untuk kelompok kita lihat akta perusahaannya, ini BOSSC, NPWP-nya, KSWP-nya, profil perusahaan dan kantor. Volumenya kita laporan penggunaan air, laporan bobot kriteria, bobot pekerjaan, harga air baku, laporan belanja atau investasi, laporan investasi, ya penyertaan modal. Sedangkan harga air dasar atau laporan atau naskah dan regulasi nominal harga air dasar. Nah, bagaimana kita melihat melakukan audit lapangan, maka ya aktivitas ya kelompok ya jangan sampai kelompok itu fiktif. Tentunya kita ingin lihat aktivitas atau kegiatan kelompok tersebut. Apa yang dimaksud kelompok ini ya? Saya tarik lagi ini kelompok ya. Ini kelompok ini. Ini kelompok 1 2 3 sampai 4 5. Untuk itu ketika kita melakukan audit ya, tadi audit lapangan ya, kalau untuk volume meteran, debit air, sumur gali, sumur pasang atau sumur bor. Kalau kita ingin mengaudit lapangan faktor nilai air, selain laporan faktor kriteria dan bobot terikat air, kita melakukan pengamatan tentang harga air baku. Ya, bagaimana kita mengaudit harga air baku? Ya, tentu kita lihat realisasi fisik belanja, investasi atau penyertaan modal. Ya, sesuai dengan definisinya. Bagaimana kita mengaudit harga dasar air? Ya, kita melakukan pengamatan atau observasi. Bagaimana kita mengaudit nilai perolehan air tanah ya? Kita secara lapangan kita melihat observasi. Jadi model ini yang saya evidence-nya ya foto, dokumen, wawancara, hasil tera kalau untuk volume,
Kalau untuk faktor nilai air, bukti uji sampel lab, dan lain-lain. Itulah tentang bagaimana kita mengaudit komponen, ya, mengaudit pajak air permukaan sendiri. Ya. Untuk itu demikian saya sajikan. Mari kita banyak diskusi. Apa yang saya sajikan saat ini cuma membagi saja terhadap pengalaman, terhadap pengetahuan terhadap audit pajak air tanah untuk memastikan bahwa pajak itu didapatkan, tersalur, ditagihkan atau dipotong oleh petugas pajak dengan baik dan benar. Sehingga kita pihak APIP, Inspektorat, memastikan bahwa anggaran pajak daerah itu bisa masuk di kas daerah. Demikian yang saya bisa sajikan. Mohon maaf ada atas kekurangan. Saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk jawaban untuk materi hari ini mengenai dengan audit pajak air di bawah tanah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai dengan materi yang tadi. Silakan untuk raise hand ataupun bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Yang terakhir itu ada perhitungan untuk proses audit pajak air di bawah tanah. Dan poin-poin yang disampaikan itu ada 4, ada dasar hukumnya, ada yang kedua ada glosarium, dan yang ketiga perhitungan, dan ada tadi yang terakhir ada metode audit. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan mengenai keempat poin itu, silakan untuk bertanya. Bisa raise hand untuk berdiskusi bersama dengan narasumber. Silakan juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya baik Pak, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak. Ya, ini dari peserta berasal dari Inspektorat Kabupaten Rohil. Apakah pembuatan sumur bor di desa untuk keperluan masyarakat di desa yang kedalamannya kurang dari 100 meter, dan apakah setiap jenis usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenakan pajak air permukaan tanah di pajak air permukaan tanah, dan apakah ada tarif yang dikenakan terhadap usaha yang tidak memiliki izin? Ya. Ya baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Rohil ya, Kabupaten Rohil ya. Kabupaten Rohil, apakah pembuatan sumur bor di desa untuk keperluan masyarakat yang kedalamannya kurang dari 100 meter, apakah yang kedalamannya 100 meter, dan apakah jenis usaha yang tidak memiliki, mungkin saya tangkap maksudnya, apakah pembuatan sumur bor di desa untuk keperluan masyarakat dikenakan pajak air tanah ya, itu mungkin maksudnya yang di kedalaman. Perlu kita ketahui Pak, di Perda itu bisa ditentukan objek-objek apa saja yang dikecualikan untuk dikenakan pajak air tanah. Nah, menurut ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dikecualikan ini adalah keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat,
perikanan rakyat, peternakan rakyat, keagamaan, dan kegiatan lain yang diatur dengan Perda. Untuk itu, pengenaan atas, ya pengenaan dari pertanyaan Bapak ya tentang pengenaan pajak air tanah untuk keperluan masyarakat harus diatur kembali di Perdanya. Kalau tidak diatur keperluan masyarakat yang bagaimana? Apakah keperluan masyarakat untuk komersial atau keperluan masyarakat untuk keagamaan atau sosial dan lain-lain. Itu yang kita bisa lihat di Perdanya. Gitu. Yang kedua, yang tidak memiliki izin. Nah, di aturan tersebut, baik di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan Peraturan SDM Nomor 20 2017, jelas bahwa yang dilihat adalah pemanfaatan atau pengambilannya. Izin adalah bentuk legalitas kita untuk memastikan bahwa objek pajak itu adalah 5 kelompok. Ya. Apakah memiliki izin atau tidak? Yang paling utama dalam objek pengenaan pajak adalah pemanfaatan dan pengambilan air tanah itu sendiri. Gitu. Jadi ada atau tidak ada izinnya, begitu diketahui, ya, diketahui dia memiliki usaha dengan mengambil air di bawah tanah, maka wajib pajak harus memberikan wajib pajak tergolong pajak terutang. Yang pajak terutang daerah, dan petugas pajak tentu akan memungut dan memberikan surat terhadap pemanfaatan atas pajak air tanah sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan izin, tapi ketika kita melakukan audit bagaimana? Kalau dia pasti badan usaha, pasti ada izin-izin usahanya. Salah satunya izin usaha sekarang adalah NIB OSS RBA. Ya, dan tidak ada lagi izin-izin usaha yang sudah yang ada selain NIB OSS itu sendiri. Demikian Pak terhadap pengenaan pajak air tanah. Ya, pajak air tanah. Jadi baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Rohil, Bapak dari Inspektorat Kabupaten Rohil, bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, masih termute Pak. Ya, mohon maaf Pak, suaranya masih di unmute, dimatikan. Mohon maaf Bapak. Oh ya, katanya Pak, tarifnya berapa yang tidak ada izinnya Pak? Jadi tarif berapa yang tidak ada izinnya? Jadi berizin atau tidak berizin, kalau sudah dia membuatkan atas pengambilan air tanah, maka begitu petugas pajak mengetahui bahwa yang bersangkutan baik itu badan usaha atau orang perorangan, maka ditetapkan sebagai badan atau wajib pajak itu sendiri. Ya. Pajak atau wajib badan atau orang yang sebagai wajib pajak itu sendiri. Itu berizin atau tidak berizin. Nah, tarif pajak air tanah itu paling besar ya, kita ketahui 20% ya, menurut Undang-Undang 21 Undang-Undang 1 2022. Itu pajak air tanahnya yang ditetapkan oleh Perda. Untuk itu, apakah bisa dibawa dari 20%? Bisa dibawa dari 20%. Itu angka maksimal yang dikasihkan undang-undang kepada daerah untuk menetapkan batas tertinggi pajak air tanah. Demikian. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rohil. Semoga membantu. Ya, mohon maaf Bapak dari Inspektorat Kabupaten Rohil. Selanjutnya Pak, ini dari pertanyaan Bapak Rio M. Sli. Untuk pelaku usaha kecil pencucian motor, apa dikenakan izin pemanfaatan air tanah? Ya, tentang pemanfaatan air tanah itu sendiri untuk semua pelaku ya. Jadi izin usaha itu sekarang kan berbasis OSS RBA, berbasis resiko. Apakah kategori di pencucian motor itu sendiri berbasis resiko kecil atau tidak kecil atau menengah. Untuk menentukan bahwa pencucian
itu ya tentu harus ada perizinan yaitu NIB OSS itu sendiri. Nah, jadi tetap dikenakan kecil, besar atau menengah tetap dikenakan pajak ya, pajak air tanah itu sendiri. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Rio Emsli. Silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ditanyakan. Baik Pak, mungkin cukup untuk sesi tanya jawab hari ini atau sesi diskusi hari ini. Untuk materi hari ini, mungkin terakhir Pak ada closing statement-nya atau ada yang disampaikan kepada peserta Pak untuk materi ini. Baik, ada dua regulasi yang memayungi tentang pajak air tanah. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang kedua Peraturan SDM ya Nomor 20 2017. Yang ketiga bahwa pajak air tanah adalah pajak daerah paling tinggi 20% dari ketentuan yang berlaku untuk dikenakan pajak air. Yang ketiga, yang terakhir, metode audit yang kita gunakan, apa yang saya sajikan tadi, salah satu instrumen ya yang saya pahami, yang saya perkenalkan terhadap metode audit dalam hal pajak air tanah. Tentu sebelum kita mengaudit, tentu kita harus mengenali dulu cara perhitungan tentang pajak air tanah itu sendiri, mulai dari nilai perolehan air tanah, harga air baku atau harga dasar air tersebut itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Besok tetap kita Zoom ya, karena di minggu depan saya full kesibukan sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang luang ini untuk kegiatan yang bermanfaat ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak untuk materi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung untuk materi hari ini. Jadi dengan closing statement narasumber tadi, maka materi hari ini juga sudah berakhir. Untuk record materinya akan kami share setelah materi ini selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan, terima kasih Bu Asisa. Terima kasih Pak materinya, ilmunya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya
marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap